Pelanggan internal CPU komputer. Ini adalah untuk VGA, ini adalah untuk motherboard, ini adalah emulator RAM, ini adalah untuk prosesor i7, ini adalah untuk power supply, dan yang terakhir yang Nissan card ya. Pendahuluan. Ini adalah untuk CPU komputer, ini adalah monitor, ini adalah mouse, ini adalah keyboard, ini adalah speaker ya. Pelanggan internal CPU komputer. CPU adalah di dalam kotak atau casing komputer dan umumnya hanya dapat dilihat jika kamu membuka casingnya. Jika kamu menggunakan casing komputer yang tembus pandang, kamu dapat melihat CPU tanpa harus membuka casing. Ini adalah untuk pelanggan internal CPU komputer ya. Motherboard atau mainboard. Pada motherboard, ada jalur-jalur lembaga yang menghubungkan setiap komponen. Motherboard dibulatkan seperti sebuah kota yang memiliki banyak bangunan. Adapun jalur-jalur lembaga bagaikan jalan-jalan yang menghubungkan setiap bangunan. Jadi, ada banyak komponen yang dapat dijumpai pada sebuah motherboard. Ini adalah untuk mainboard ya. Beberapa komponen utama motherboard sebagai berikut. 1. CPU serta lokasi unik, disebut juga prosesor. 2. RAM untuk akses memori atau memori komputer. 3. BIOS, Basic Input Output System atau ROM. 4. Chipset, sekumpulan chip yang memiliki fungsi khusus. 5. Video card atau graphics card. 6. Expansion slot, sekumpulan slot yang digunakan untuk memasang perangkat tambahan. Ini gambar CPU, ini atau RAM, ini BIOS. Perhatikan pada gambar. Umumnya sebuah komputer memerlukan perangkat tambahan yang disebut peripheral. Peripheral biasanya berupa pilihan input atau output. Untuk menghubungkan peripheral dengan motherboard, maka dibuatlah berbagai port interface antarmuka. Umumnya, interface ini dapat dijumpai di belakang casing komputer. Ini gambar komputer ya, ada gambarnya. PSU, Power Supply Unit, CPU komputer. Power Supply Unit adalah perangkat kelas hardware pada komputer yang bertugas memberikan tekanan listrik, energi listrik, ke beberapa hardware atau komponen yang terpasang di dalam CPU komputer tersebut yang membutuhkan tekanan listrik, seperti hard disk, motherboard, VGA, optical drive, dan lain sebagainya. Ini gambar visual ya komputer. Hard disk drive. Hard disk drive HDD. Biasanya juga disebut hard disk adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital seperti dokumen, gambar, video, musik, program dengan menggunakan cakram disk yang dilapisi dengan bahan magnetik. Ada dua tipe hard disk yang digunakan yaitu hard disk internal dan eksternal. Pada dasarnya kedua hard disk tersebut sama, hanya tempatnya saja yang berbeda. Hard disk internal terpasang langsung di dalam CPU komputer dan digunakan sebagai tempat operasi sistem komputer. Hard disk eksternal jauh lebih portable karena tidak langsung terpasang di CPU komputer. Ini adalah untuk gambar hard disk drive ya. VGA, Video Graphic Array Card. VGA card atau biasanya disebut kartu grafis atau kartu video yang memiliki fungsi untuk mengolah atau memproses data grafis untuk ditampilkan ke layar monitor. Terbagi menjadi dua bagian yaitu 1. VGA card onboard atau VGA adalah VGA yang sudah tertanam pada motherboard. 2. VGA card eksternal atau VGA
Kehadiran posisi atau pemasangan di luar motherboard tentunya dengan spesifikasi lebih tinggi daripada yang onboard dan pada umumnya digunakan untuk pengolah data grafis seperti video, foto, game yang membutuhkan pengolahan lebih tinggi. Ini gambar VGA code ya. Optical drive. Fungsinya yaitu untuk membaca media penyimpangan berupa disk, piringan atau cakram. Terdapat berbagai macam jenisnya yaitu CD-ROM, compact disc, dan audio memory. CD-ROM, compact disc, read write. DVD-ROM, digital versatile disc, read only memory. DVD-ROM, digital versatile disc, read write. Perbedaan dari CVD dan DVD adalah pada kapasitas simpanannya, yaitu CD 700 MB dan DVD 4,7 GB. MB artinya mega 1 juta byte dan GB artinya giga 1000 jutaan byte. Ini gambar optical drive ya. RAM untuk akses memori. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini maksudnya bahwa saat perangkat elektronik yang dikerjakan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut. Ini gambar RAM ya, memori. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.